Halo Halo sahabat sahabat sejiwa, sejiwa, selamat datang di podcast Biker dengan saya Akbar Wiratama. dan saya Hanum Cahyaningrum di Nah, sini. kali ini kita udah kedatangan seorang figur inspiratif yang akan membahas tentang adiksi gawai lebih lanjut bersama kita. Selamat datang Selamat Ibu datang Dina. Ibu. Hanung dan Akbar. Iya. Gimana Bu Terima kasih perjalanan undang ke saya. sini? Oh, lancar. Lancar, alhamdulillah lancar ya. Iya. Ya, kalau di episode sebelumnya nih Bar, kita kan udah ngobrolin juga nih Bu soal adiksi gawai. Gimana anak-anak itu di saat sekarang kita lihat fenomenanya banyak sekali anak-anak yang menghabiskan banyak waktunya itu di gadget dibandingkan di dunia nyata. Jadi tentunya kita nggak bisa ngobrol sendiri tanpa Ibu di sini. Ibu Dinas selaku psikolog juga salah satu founder dari Yayasan Sejiwa. Buat teman-teman yang belum aware sama Yayasan Sejiwa, jadi Yayasan Sejiwa itu adalah foundation yang bergerak di bidang kesejahteraan anak. Jadi Lebih mungkin pada perlindungan anak. yes. Jadi Di mungkin kita ranah daring dan luring, yes. online dan offline. Oke, mungkin kita langsung ngobrol-ngobrol aja nih ke Ibu Nina yang lebih Iya. paham. Ibu, saya pengen tahu sebelumnya itu titik awalnya apa yang membuat Ibu tergerak untuk membuat Yayasan Sejiwa yang tentunya impactful bagi banyak orang di online. Kira-kira Ibu boleh tolong ceritakan sedikit soal Yayasan Sejiwa? Oke. Jadi Sejiwa didirikan di tahun 2004. Kala itu banyak sekali kejadian kekerasan terhadap anak di sekolah lewat bullying, dan itu terjadi pada masa ospek gitu ya. Dan banyak yang meninggal juga waktu itu tahun 2003 bahkan sebelumnya. Terus itu seperti tiap tahun tuh kita harus mendengar terus ada kematian anak itu. Lama-lama saya belajar ya, ada apa ini kok anak-anak meninggal. Nah rupanya banyak bullying kan yang terjadi di dalam sekolah itu. Nah dari situlah kita membuat Sejiwa untuk menyuarakan bahwa nggak boleh nih bullying terjadi di sekolah, bahwa harus ada upaya untuk nyetop itu. Nah jadi dari situlah perjuangan kami mulai. Berarti semua berawal dari untuk mencegah bullying ini agar tidak terjadi lagi. Betul. Jadi waktu itu benar-benar kekerasan terhadap anak ya, dan gimana membangun sekolah itu menjadi sekolah yang ramah anak, yang benar-benar anak-anak diajarkan untuk saling merespek satu sama lain ya, tapi juga guru-guru betul-betul berupaya gimana untuk menyetop ospek itu menjadi ospek yang ramah untuk anak-anak dan bisa me-welcome adik-adik kelasnya itu. Ibu Dina, kita kan kemarin sempat juga lihat di sosial medianya Yayasan Sejiwa yang di situ banyak sekali aktivitas-aktivitas kegiatan yang sangat bermanfaat. Nah, salah satunya waktu itu kita sempat lihat jagoan itu adalah jauhkan adiksi gawai, optimalkan potensi anak. Nah, justru itu yang jadi acuan kita juga Bu untuk membuat podcast ini sebagai media ya kan, bisa menampung suara-suara masyarakat maupun yang kita tahu, kita bisa tanya langsung sama Ibu Dina. Nah, tapi yang bikin saya bertanya-tanya itu secara spesifik kenapa adiksi gawai itu bisa dibilang berbahaya? Apakah maksudnya ada perbandingan di antara orang dewasa dan juga anak, lebih berbahaya itu ternyata untuk anak, atau seperti apa itu Bu, menurut Ibu? Jadi anak-anak ini sebenarnya dalam pertumbuhan dan pertumbuhan ini termasuk otaknya bertumbuh menjadi otak yang betul-betul nalarnya jalan ya, membuat keputusan-keputusan yang baik, karakternya juga menjadi karakter yang baik juga. Nah itu semua kalau ada hambatan dalam pertumbuhan anak ya, maka anak itu tidak akan mampu mencapai potensinya yang maksimal. Nah, salah satu yang menghambat itu adalah ketika seorang anak itu terlalu banyak berada di dunia digital. Nah, kami mengamati nggak hanya anak-anak yang menjadi berubah, menjadi anak-anak yang tidak peduli. Misalnya anak-anak itu tiba-tiba hanya mau berada di dalam kamarnya, diajak apa, terlibat dengan orang tua, biasanya rajin belajar, tidak mau belajar lagi, biasanya main dengan adiknya, nggak peduli lagi, makan pun juga menjadi tidak minat ya. Udah pokoknya dia udah bahagia aja dengan gadgetnya, menjadi sosok yang betul-betul tidak mau bergaul, tidak mau tahu dengan kehidupan di lingkungannya. Nah tentunya ini
kami concern banget, kami prihatin akan jadi apa nanti kalau ini Generasi bangsa. Nah, artinya bahwa kalau orang tua tidak melakukan sesuatu, anak-anak juga nggak tahu bahwa ada sesuatu yang diwaspadai, maka bisa terjadi masa depan yang kurang baik. Dan kita sudah juga mendapatkan kasus di mana sosok 27 tahun kurang lebih atau 28 tahunan, mungkin sekarang udah 30-an tahun sosok ini. Yes. Dan dia hanya hidupnya di dalam kamarnya. Sudah lepas dari kehidupan bersama teman, bersama lingkungan yang nggak peduli lagi. Jadi betul-betul tergantung kehidupannya Dengan gadget. Tapi juga kehidupannya di dunia nyata itu misalnya makan dan sebagainya harus disediakan. Itu pun dia ada males makan. Ini karena kasus nyata yang kasus benar ada di dunia ya Bu. Dia Maksudnya mungkin lupa ya mem sama itu semua, dari dalam dirinya mungkin udah nggak ngerasain apa yang namanya lapar segala macam. Kalau bisa nggak makan sampai harus disuruh makan untuk makan. iya kan, benar-benar. Iya, maksudnya dia udah lupa nggak aware lagi. membersihkan dirinya, nggak Iya. mandi, kamarnya berantakan. Jadi benar-benar udah nggak ada lagi rasa untuk aku harus ngapain di dalam hidupku. Ya, cita-citaku apa udah nggak ingat lagi. Jadi the dreams yang mungkin dia punya sebelumnya itu seperti udah nggak berarti lagi. Nggak ada dorongan tuh hidup seperti orang normal yang oke, aku harus hidup ya, punya karir, punya apa, bisa mandiri dan sebagainya. Itu nggak penting lagi buat dia. Jadi dia menjadi sosok yang tergantung kepada keluarga, tapi nggak ada yang dia berikan kepada keluarga. Senyuman pun udah nggak ada lagi. Nah itu, jadi kan dia betul-betul hidup dengan hanya gadgetnya itu. Maksudnya dorongan untuk dia menjadi lebih baik atau bermanfaat bagi orang lain pun itu juga nggak ada dorongannya karena si gadget ini tadi ya Bu. Udah nggak ada gairah hidup lah. Yes. Nah itu dia. Kita nggak mau kan anak Iya, muda iya, kita, betul. apalagi Kasian. anak-anak yang masih hidup dengan sekolah dan sebagainya, harus bertumbuh kembang dengan baik. Ini kalau orang tua tidak kita ingatkan bahwa ada isu ini, anak-anak juga kita ingatkan, aku khawatir nantinya akan seperti apa. Itu sih. Berarti kalau di umurnya yang sekarang udah 27 mungkin 30 tahun itu dia tradiksi, maksudnya udah kecanduan sama gawe dari kecil ya Mem. Berarti. Maksudnya batasannya itu loh Mem, kayak batasan orang teradiksi gawai itu maksudnya seperti apa Ya, gitu. itu bukan proses cepat ya. Iya, iya. Itu tentunya ada proses dari kecil dia dibiasakan dengan gadgetnya tanpa ada pengawasan. Jadi ya biasalah orang tua kan zaman dulu ingin menyayangi anak, ya apalagi orang tua kalau sibuk kan ya udahlah anakku tenang dengan Ya, gawainya. itu yang sering ya terjadi. kan? Dan sekolahnya udah sekolah baik kok gitu kan. Dan dia baik kok anaknya, dia anteng, pada antengnya begini terus. Nah, Beda ya bilang, antengnya dengan gawai dan anteng tanpa gawainya tuh beda ya. betul. Intinya adalah dia larut di situ dan kita nggak tahu bahwa ada kesepian dan sebagainya. Nah oleh sebab itu orang tua perlu hadir kan. Dan betul-betul seorang anak itu dunia digital dia harus cerdas memanfaatkannya dengan tepat, ya pasti bermanfaat gitu. Dan dia tidak melupakan kehidupan di dunia nyata. Nah itu yang tugas kita semua untuk mengingatkan semua orang tua, guru maupun anak-anak sendiri. Gitu. Kalau misalnya anak-anak itu ya Ibu, dia itu ada nggak sih parameter misalnya seberapa sih dia udah kecanduan, atau mungkin dia misalnya main HP sekitar 1-2 jam, apakah itu sudah menjadi adiksi, atau mungkin ada meteran-meteran lainnya sehingga dia bisa dikatakan teradiksi oleh gawai? Iya, aku yakin setiap anak itu punya ketahanan masing-masing ya untuk sampai pada adiksi tadi. Nah ada anak yang mungkin tiap hari 2 jam 3 jam tergantung usianya ya, tapi udah kelihatan dia sebetulnya sudah teradiksi. Tapi ada anak yang mungkin 2-3 jam dia masih oke. Nah itu untuk usia-usia misalnya masih 6-7 tahun begitu ya. Nah intinya adalah apa sih namanya adiksi gawai itu? Adiksi gawai ini ketika seorang anak sudah lebih banyak terobsesi hidupnya dengan berada di dunia gawai tadi daripada kehidupan nyata. Dan dia melupakan, ini yang penting nih, dia melupakan kebiasaan-kebiasaan hidupnya yang sudah dia miliki sebelumnya. Biasa mandi sendiri, ya tiba-tiba malas mandi.
Biasa makan 3 kali, tiba-tiba harus disodorin makanan itu. Biasa makan bareng dengan orang tua, ya dia udah nggak pengen lagi makan bareng. Ini kan kebiasaan baik yang hilang pelan-pelan, Yes, itu pun betul, pelan-pelan. Nah ini sejak kapan ya? Itu lagi-lagi kita lihat seberapa banyak itu dia berada di dunia gawai itu. Iya, Tiap iya. anak beda-beda. Dan seberapa banyak pula dia berada di dunia nyata yang bisa menetralisir itu semua. Kan? Tapi kok benar-benar nggak ada itu upaya dari orang tua untuk membangkitkan gairah dia Yes. untuk hidup yang menyenangkan, bermain ya misalnya, bergaul atau menjajah kehidupan Kehidupan ini. di luar Ya gadgetnya. kan, menjajah alam ya, melakukan petualangan-petualangan bersama keluarga. Kalau itu tidak dilakukan, aku yakin anak-anak ini bisa larut. Betul. Nah di situ pelan-pelan akan terkikis kebiasaan baik dan tidak berkembang kebiasaan itu menjadi kebiasaan yang wah lebih luas lagi, kan kita makin banyak kebiasaan baik itu, ya kan? Nah ini justru yang sudah dicapai kebiasaan baik tadi itu akan semakin lama tergerogoti oleh gawai tadi. Nah itu akan terjadi adiksi ketika kebiasaan baik tadi semakin merosot. Ibu Dina, tapi ini jadi menimbulkan pertanyaan kembali nih Bu. Kalau kita ngomong soal kegiatan baik di era digital ini, kita tahu kan semuanya serba gampang ya Bu, dan juga semua tuh terkadang juga ada konten-konten yang positif. Nah, apakah kalau misalnya anak-anak terlalu banyak menonton konten-konten yang positif tapi memang waktunya dengan yang sangat lama, apakah itu termasuk hal yang berbahaya juga untuk anak tersebut atau bagaimana Bu? Iya, intinya adalah kehidupan anak tuh harus balance ya. Artinya dia harus bermain ya, sehingga nalar dia jalan. Kemudian fisik dia itu juga harus dilatih. Iya, betul-betul. Ya, harus kan? banyak bergerak ya Ibu. Betul sekali. Ketika dia banyak bergerak, otot-ototnya makin kuat dan sebagainya, otak pun ini akan terstimulasi untuk bertumbuh kembang dengan baik. Nah, ini semua kalau dia hanya duduk begini saja, otot-otot dia tidak berkembang. Walaupun Ini akan- dikonsumsi positif ya Bu. Betul. Jadi apapun, gini deh, kita makan apa deh? Makan ayam. Ayam kan enak. Ayam kan protein, gitu kan? Kalau kebanyakan jadi apa? Iya, nggak bagus juga Bu. Ya, ya. Iya. Nah, sesuatu yang berlebihan walaupun itu baik, apalagi di Iya, dunia betul-betul. digital yang melupakan alami anak untuk bermain, melupakan dia butuh bergaul supaya dia bisa berkomunikasi, bisa menyelesaikan masalah dengan orang lain. Dia mampu untuk berminat, cari tahu tentang alam, tentang gunung, tentang laut, tentang ikan, tentang tanaman ini itu. Bedanya merica sama ketumbar apa? Bisa jadi mereka nggak tahu. Ya betul. Ya kan? Nah ini semua harus diperlihatkan. Ya kita menjelajah ke kampung ini ada apa sih? Itu semua bisa hilang, nggak ada keinginan karena di sini udah ketemu. Oh kampung ini kayak gini nih kelihatannya gitu. Tapi realnya dia nggak punya keinginan itu karena tidak dilatih. Begitu. Ini semua harus diperkenalkan pada anak-anak. Ya, intinya sebagus apapun konten yang dibuat sama manusia tetap nggak akan sebagus apa yang ada di dunia nyata seperti Iya. itu. Atau mungkin lebih baik gini ya, kalau apa yang dilihat itu kemudian oleh orang tua juga dibicarakan, Iya. dibahas ya, habis itu Oh, diperkenalkan. I see. Oke. Betul. Atau dia udah melihat apa lalu diperdalam Berdalam. lewat dunia digital. Jadi ini dua-duanya, dunia digital, dunia nyata itu saling Saling melengkapi. berkelindan, melengkapi. Iya. Nah itu baru oke. Karena kita emang sadar ya, nggak mungkin anak-anak itu nggak harus mereka ada di dalam dunia digital itu. Tapi jangan melupakan bahwa ada dunia nyata yang justru itu harus mereka dominan sebetulnya Ya, di sana. betul. Harus ada porsinya ya intinya ya Bu. Walaupun konsumsi konten positif yang ada di gawai itu diawasi oleh orang tua. Oh ya, Itu kadang kadang apa namanya ya, tidak menutup kemungkinan juga ya untuk pada nantinya membuat efek buruk juga bagi anak karena ya toh jatuh-jatuhnya juga gawai terus walaupun diawasi juga ya Bu.
Karena tanpa pengawasan kita khawatir ya ada konten-konten yang negatif ya yang masuk kepada anak karena diperkenalkan oleh orang-orang yang siapa tahu menggrooming anak kita. Jadi jangan salah loh, di dunia digital itu kalau tanpa ada pengawasan ya bisa jadi ada orang-orang ya yang penyuka anak itu. Mereka mencari jalan untuk mendekati anak. Dan mereka tuh siap untuk mendekati anak sedemikian rupa, termasuk mengirimkan apakah konten-konten pornografi misalnya ya, atau mendekati anak-anak dengan cara-cara yang sedemikian rupa. Supaya Intinya tertarik. adalah memanfaatkan anak ini secara seksual, secara online, atau pada akhirnya mereka akan mendapatkan kesempatan memfoto anak, ya, meminta anak buka-buka di video dan sebagainya. Itu kan jarak jauh pun bisa betul. dilakukan. Untuk Ya apa kan? itu Bu, video foto? Bisa untuk konsumsi dirinya, bisa untuk konsumsi orang lain, dibayar Bahaya dia. banget. Jadi anak kita menjadi objek eksploitasi seksual, Oke. begitu. Betul. Kalau kita bicara soal keterlibatan orang dewasa, orang yang lebih dewasa dibanding anak-anak atau orang tua, ada nggak Bu pernah atau memang mungkin seperti itu? Biasanya kan anak itu kita kalau sebagai anak-anak tuh melihat orang tua, mungkin atau tidak anak-anak itu menjadi kecanduan gadget karena orang tua atau orang yang lebih dewasa itu kecanduan gadget juga. Jadi istilahnya kayak mirror gitu. Jadi orang tua karena dia kecanduan gadget atau terlalu banyak juga bermain dengan gadget ketika bersama anak-anak, lalu anak-anaknya juga menjadi kecanduan gadget. Apa mungkin? Sangat Iya, mungkin. betul ya Bu. Justru itu kalau bisa yang namanya disiplin pemanfaatan gadget itu Ya. harus seluruh keluarga. Karena kalau orang tua senangnya begini terus, kemudian mereka senang main game terus ya, lupa kan pada anak. Iya. Dan jangan-jangan justru anak diberikan gadget supaya nggak ganggu juga kan gitu. Mereka baik-baik, mereka having fun kok gitu ya. Nah itu juga membuat anak-anak nggak punya arah terhadap gimana sih mencermati gadget ini. Mereka nggak cermat, tidak smart. Ya, nah inilah sebabnya cerdas digital ini perlu kita latih lewat disiplin dalam keluarga. Disiplin dalam keluarga. Betul. Gimana memanfaatkan digital gadget itu untuk sesuatu yang oke buat seluruh keluarga. Ya, diskusi bersama, bahas sesuatu, bersenang-senang, mungkin main game bareng, kenapa Iya, tidak iya, betul, ya betul. kan? Atau nyanyi bareng ya, karaoke pakai apa namanya? Alat karaoke. Iya, banyak kan di Karaoke. sana ya lagu-lagu yang keren. So basically there are a lot of things untuk entertainment yang bisa kita lakukan bersama. Nah, tapi kalau udah mau tidur misalnya, ya udah kita simpen bareng-bareng termasuk orang tua. Atau ketika kita makan bareng, kita nggak pakai gadget, semuanya ngobrol bareng. Contohnya gitu. Jadi ada kedisiplinan digital ini yang perlu kita bangun bersama anak. Ketika anak tahu bahwa oke, ada loh sopan santun memanfaatkan gawai dan ini orang tuaku juga melakukannya, pasti mereka juga akan melakukannya. Dan itu dibahas terus kan, do's and don'ts-nya, apa yang layak ya. Misalnya lagi ngobrol kayak gini, jangan buka-buka HP. Betul. Ya. ya, atau lagi menyelesaikan sesuatu, tunggu dulu ya. Nah itu kan itu ada wilayah pergaulan yang kita diganggu sebetulnya. Betul. Karakter kita itu diganggu oleh dunia digital kalau seperti itu, dan kita membiarkan itu. Ini kan dunia digital sesuatu yang baik. Baik, tapi Kitanya yang tidak cermat memanfaatkannya. Nah ini yang perlu kita bangkitkan pada anak-anak kita lewat perilaku kita sebagai kakak, sebagai orang tua, sebagai guru. Ya, jadi kita sendiri perlu punya kesantunan, ya, kedisiplinan, dan anak-anak kita pasti akan mengikuti. Everything starts from us, dan mereka akan melihat gimana sih sosok yang seharusnya jadi panutan, acuan. acuan. buat mereka. Besar sekali memang perannya orang tua untuk anak-anak, perlakuan anak-anak yang dia lakukan sehari-hari. Itu betul. Jangan-jangan itu kan kayak tadi aku bilang tentang online grooming ya. Karena banyak di kamar ya, dibiarkan begitu, orang tua tidur nggak tahu bahwa anak itu mengalami grooming tadi.
pada waktu orang tua tidur. Karena Gitu. nggak diawasi Nggak 24 jam kan memang ya Bu ya. Ya nggak bisa. Nah itu kan sebetulnya mau tidur itu kita bikin upacara nih, ayo taruh Oh, gawai bareng-bareng. Misalnya iya, kayak betul, gitu betul. kan. Nah itu kita lakukan bisa. Bisa. Nah kemudian juga screen break. Kita ajarkan pada anak-anak misalnya kamu jangan terus-terusan nih misalnya berapa jam gitu terus-terusan di gadget. Setiap setengah jam berhenti. Oke. Ya, termasuk kita ini Iya. ya terus-terusan begini, selain tubuh kita menjadi tidak tegap, Yap. ya mata kita juga Lelah. terkena ya, tapi yang lebih penting lagi, jadi kita nanti bisa apa ya, kita butuh well-being, mental well-being itu ya. Nah itu kita betul-betul kudu gimana sih supaya balance hidup kita. Berhentilah setengah jam sekali, lakukan sesuatu, dan minat kita terhadap kehidupan nyata itu akan selalu kita jaga. Oke. Kalau untuk anak itu ya Bu, misalnya di umur berapa sih mereka udah boleh atau belum boleh Iya, betul-betul. menggunakan gawai? Kan biasanya kan Iya. ya misalnya umur 1 tahun masih terlalu muda nih, masih belum boleh, atau mungkin ada keluarga yang menganggap dia udah TK terus udah diperkenalkan, dan di satu sisi ada orang-orang yang ngerti ini belum boleh, umur segini belum boleh. Itu betul. kira-kira gimana Bu untuk ibu yang mengerti? Oke, jadi gini, ada yang disebut dengan the golden age. The untuk golden anak age. ya. Golden age itu antara 0 tahun sampai 5 tahun. Ya. Dan itu adalah masa di mana seorang manusia itu belajar menyerap dunia ini ya, dan membangun seluruh kognitifnya, nalarnya ya. Kemudian kemampuan dia bergaul termasuk fisiknya. Jadi otak itu, seluruh bagian otak tuh berkembang dengan cepat sekali. Ya, dan dia belajar menyerap semuanya itu dengan luar biasa. Itu 0 sampai 5 tahun. Aku sih sarankan masa itu kita gunakan untuk anak itu benar-benar banyak bergerak, ya, banyak bermain, banyak berkomunikasi, kemudian banyak mencari tahu tentang alam. Ya, lihat kampung, lihat ayam, lihat putri malu, lihat tanaman segala macam. Nah, ini yang akan membangun yang namanya curiosity itu, rasa ingin tahu dia. Nah, menurut aku 0 sampai 5 tahun itu nggak perlu deh pakai No gadget ya? dulu. No gadget. Ya, kalaupun dia mau diperkenalkan, ya itu nyanyi-nyanyi aja bareng mama. Ya kalau bisa tuh gadgetnya jangan dipegang anak. Ya, dia karena ini menarik banget nih. Ini menarik banget sehingga dia bisa nggak tertarik dengan yang lain gitu. Nah, yuk nyanyi bareng yuk. Oh, ini ada orang bikin sesuatu ya. Nih lihat nih Nak. Nih dia bikin pakai apa itu malam itu loh, apa namanya? Play-Doh. Iya. Play-Doh. Bisa bikin, kita bisa juga nih nyontoh ini. Nah, itu bisa kita perlihatkan. Tapi izinkan nanti dari lihat ini kita real menggunakan demonstrasi yang sesungguhnya. Yes. Mau bikin donat nih Nak, lihat nih ada anak kecil bikin donat, seneng kan dia, mama aku juga mau, real pakai tangan. Langsung dilakuin di kehidupan nyata. Betul. Nah kalau itu dilakukan seperti itu, dia nggak akan masuk ke adiksi. Dan ini akan memperkaya, gadget tadi akan memperkaya dia, anak tadi, untuk bertumbuh kembang. Nah itu harus kita gunakan. Itu 0 sampai 5 tahun. Lalu bagaimana dengan 6 tahun? 6 tahun bolehlah kita pinjamkan gadget kepada anak ya. Nah itu sudah boleh. Tapi dengan tadi screen time-nya ya, kalau anak 6 tahun itu ya sekitar katakanlah 1,5 jam 1 hari. Ya, harus ada screen time-nya. Maksimum 2 jam ya. Itu dalam 24 jam. Harus ada screen break-nya. Berhenti. Ya misalnya 20 menit sekali dia harus makan, dia harus bermain, harus melakukan sesuatu, beresin bukunya dan sebagainya, baca dan sebagainya. Nah jadi harus ada screen time tadi, harus ada screen break, dan dia sadar aku main gadget ini atau menggunakan gadget ini ya itu di ruang apa. Ya, karena ada ruangan yang harusnya tidak boleh menggunakan gadget itu, seluruh keluarga ya. Aku sarankan ada 2, jangan pakai gadget di dalam kamar seluruh keluarga ya. Kemudian juga jangan pakai gadget di ruang makan ya. Jadi screen time, screen break, dan screen zone ya, wilayah gawai tadi. Nah itu di tempat
kita keluarga ngobrol gini, living room Yes. ya, nah itu boleh ya. Nah itu contoh-contoh seperti itu harus kita bikin kedisiplinan digital tadi. Ya. Apalagi zaman sekarang banyak sekali anak-anak yang nggak mau makan kalau misalnya tanpa ada gadgetnya Betul. gitu. Iya. Betul. Dan nih satu lagi, jangan sampai anak-anak itu katakanlah sosial media ya, kan ada aturan ya di beberapa media sosial Iya, kan betul-betul. 13 tahun 13 tahun. minimum, ya. Ada juga yang 14 tahun ya. Itu kan ada tujuannya supaya anak-anak tidak terlalu banyak menggunakan Gadget. ya. Nah itu jadi kalau kita ikuti itu, jadi jangan sampai kita berikan account pada dia di usia muda sekali gitu. Apalagi sekarang banyak orang tua justru membiarkan anak-anak atau mengajak anak-anak jadi terlibat sekali di dunia digital. Ya betul. Nah itu menurut aku juga Belum jangan perlu. sampai layu sebelum berkembang. Itu sih, karena harusnya kita ajarkan mereka sesuatu yang lebih luas Iya. mengenai dunia ini. Nah, ini Bu yang juga jadi salah satu pertanyaan di dalam proses dia menuju dewasa, proses berkembangnya dia kan misalnya seorang anak itu sudah teradiksi atau memang ya worst case-nya emang sudah hidupnya hanya untuk gadget dan dia kalau misalnya nggak ada gadget dia rewel. Apa solusinya Bu? Maksudnya apa yang harus lagi kita lakukan? Karena pencegahan sudah tidak bisa lagi dilakukan. Betul. Apalagi yang harus kita lakukan sebagai solusinya menurut Ibu? Yeah, that's such a good question ya. Intinya adalah ketika orang tua sudah nggak mampu, kita harus cari terapis, ya. Pasti. Dan psikolog pasti bisa bantu ya. Kalau psikolog udah nggak bisa bantu, berarti masih ada lagi psikiater. Karena mereka intinya adalah dokter yang belajar tentang kejiwaan, ya kan? Jadi mereka bisa punya cara banyak untuk bisa melihat bagian otak yang mana nih yang udah rusak. Dan mungkin masih bisa ada yang dengan cara-cara tertentu dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi, Dihidupkan lagi. diaktifkan lagi. Yeah. Ya. Belum tentu juga prosesnya mudah ya Bu. Itu Panjang. pasti ada downtime dari anak maupun downtime dari orang tua, karena harus benar-benar jagain anak ini, memotivasi dia dan sebagainya. Nah, mendingan kita cegah daripada kita menghadapi situasi itu. Karena downtime tadi ya lumayan akan menghabiskan waktu, dana dan sebagainya. Di downtown itu di apa namanya? Downtime maaf ya. kita nggak Iya, berfungsi secara Iya, normal betul Bu. ya. Itu dampaknya biasanya apa aja sih Bu? Maksudnya secara fisik, secara psikis itu tentunya berimbas besar ya Bu. Nggak males Iya, ngapa-ngapain. itu biasanya apakah? Mager. Iya, Aku betul. bilangnya mager. Makir. Ya. Males gerak, Malas mikir. mikir. Iya. gitu. Iya, Nah, itu betul. udah terjadi dan udah kayak gitu ya kita bangkitkan lagi anak itu. Dan marilah kita gunakan terapis banyak. Dan kami di Sejiwa juga membuat kerjasama dengan SIMAS, psikologi masuk sekolah ya. Tapi sekarang kita minta SIMAS untuk membantu juga baik anak maupun kita berkolaborasi betul. Jadi sekarang banyak anak maupun banyak orang tua, guru yang datang untuk mencari tahu mesti gimana nih menghadapi itu. Jadi itu layanan kami saat ini masih gratis ya. Jadi ya bisa hadir ke Sejiwa, bisa dicari kami di media sosial kami bisa dihubungi dan insya Allah kami bisa membantu dengan cara terapi psikologis itu. Kalau butuh yang lebih serius lagi tentunya kita bisa refer ke psikiater. Sosial medianya Yayasan Sejiwa. Betul. Tuh, sekarang udah Yayasan Sejiwa juga ada TikTok. TikToknya udah baru 1,5 bulan udah rame banget. Iya. Terus kontennya menarik banget. Yes, betul. Dan beberapa pernah masuk FYP aku. Yes. Jadi iya dilihat karena aku suka nge-like beberapa konten yang berbau mungkin kepribadian. Jadi pernah 2 kali muncul. Jadi cukup berkesan juga gitu kan. Ada Yayasan Sejiwa masuk di TikTok. Di sana kami iya. juga coba untuk menyampaikan pada masyarakat ya bagaimana do's and don'ts ya. Yes. Baik untuk anak maupun orang tua ya, supaya anak kita hebat sebagai sosok yang unggul baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Ya, sehingga mereka insya Allah sukses dan orang tua Mudah-mudahan. betul-betul menggunakan cara-cara yang paling tepat
menjadi orang tua yang funky, asyik bergaul. Funky, asyik bergaul. Iya, itu dia. Dan disukai anak walaupun kita sama-sama berdisiplin ya. Iya. Dan komunikasinya pasti akan lebih baik dengan anak. Itu dia. Calon-calon orang tua atau kakak-kakaknya yang buat adik-adiknya ya, kalau bisa berperan penting banget buat anak-anak ya. Kalau bisa digital memang dimanfaatkan, balance ya Bu, intinya balance antara dunia nyata dengan dunia gadgetnya tuh harus balance, Harus gitu Bar. balance, benar. Kalau misalnya dari Yayasan Sejiwa ini pernah nanganin dampak yang paling buruk itu bagaimana sih Bu? Yang bisa mungkin sedikit ceritain gitu. Iya betul. Di Yayasan Jiwa. Iya, jadi yang paling buruk tentunya ada, wah ini gimana ya masuknya ya. Oke, itu banyak terkait ada dunia nyata, ada dunia digital juga sih. Anak yang dibully sedemikian rupa, ya. Dan dibulinya tadi di dunia nyata, tapi juga ada cyberbullying ya. Dan anak tadi sampai depresi betul. Itu umur berapa Bu? Waktu bersama kami itu 9 tahun 9 tahun. kurang lebih. Masih muda banget. Iya, tapi juga ada yang kurang lebih 14 tahun. Ya, dan itu 14 tahun tuh usia yang sangat rawan ya, karena itu perpindahan kan Antara menuju anak-anak ke remaja. dan itu lumayan. Jadi anak 9 tahun pun juga itu mereka sudah mulai merasa ingin tahu tentang dirinya, sensitif banget ya. Jadi udah ada itu kasus seperti itu. Namanya bullying, cyberbullying itu sekarang makanya jangan terlalu kecil deh ditaruh dulu, karena itu bisa terjadi pada anak-anak dan mereka sensitif sekali begitu. Karena memang kalau bicara soal adiksi gawai bukan cuma buat diri sendiri ya Bu. Maksudnya kan keluarga juga kan kita harus gimana ya ngomongnya. Maksudnya yang dirugikan bukan cuma diri sendiri tapi juga keluarga. Jadi memang harus perannya sangat besar dari keluarga, dari teman-teman, dari orang tua tentunya ya Bu ya. Ya ibaratnya kampung digital ya, kalau Kampung bisa digital. kalau bisa masing-masing warganya ya, warganet ya, itu cerdas, cermat dan aman ya memanfaatkannya. Aku yakin sih semuanya akan baik-baik aja dan kita anak-anak itu akan terlindung dan mereka akan benar-benar sukses menggunakan dunia digitalnya untuk kehebatan kehidupannya. Itu kan harapan kita semua ya. Mudah-mudahan. Terima kasih loh, ini kalian udah bikin isu yang bagus banget membantu kami ya, dan menyampaikan pada teman-teman ya, seperti teman-teman sekalian ini ya, anak-anak muda juga bahwa mereka juga punya peran kan terhadap adik-adiknya, terhadap nanti kalian jadi orang tua kan udah juga sadar bahwa ada isu ini. Jadi main game adik-adik kita ya diingatkan jangan kebablasan gitu kan. So itu sih intinya. Aku terima kasih banget. Terima kasih juga Ibu sudah informasi yang barusan disampaikan. Gimana ya, kita ngobrol asik banget nih. Maksudnya dengan satu topik adiksi gawai yang memang bisa dibilang cukup dianggap sepele. Bisa dibilang cukup dianggap sepele, cuman memang dampaknya sangat besar. Bukan cuma untuk diri sendiri, tapi juga untuk bangsa. Betul. Mungkin gini ya, satu hal lagi yang aku ingin bilang. Jangan sampai kita menyesal. Ya, karena sekarang nih semua baik-baik aja nih. Isunya ada di sana. Kita baik-baik aja. Padahal ini bisa terjadi juga pada kita. Iya. Masalahnya ke depan ya Bu. Betul sekali. Karena itu adiksi ini baru kelihatan ketika sudah kebablasan dan sudah benar-benar anak ini ibaratnya udah nggak inget apa. Itu takes time. Ya. Nah baru sadar ketika benar-benar dia nggak bisa lepas dengan gadgetnya. Dan melupakan kehidupannya. Melupakan dirinya. Nah kita bisa menyesal nanti kalau itu terjadi ya. Nah ini jangan sampai, maka tugas kita adalah ayo sama-sama bangun anak-anak kita, anak-anak muda kita menjadi warganet yang cerdas tadi. Itu sih. Kalau dari Ibu Dena ada nggak sih misalnya solusi untuk anak-anak yang sekiranya udah ngerasa deket banget sama gadget tapi sepertinya perlu sedikit ada dilepas, direm sedikit. Nah kalau dari Ibu Dina, apa solusi terbaik bagi mereka atau mungkin bagi orang tua yang menonton agar bisa melakukan itu kepada anaknya? That's a big question. Ya karena kalau seseorang sudah teradiksi itu nothing matters. Gak ada yang menarik lagi daripada apa yang sudah ada di depannya. Nah ini udah butuh bantuan kalau dia udah masuk ke adiksi loh. Nah
Kalau udah kayak gitu, terus terang orang tuanya kudu mengawasi dan mengingatkan dia, membuat dia terdistract dari dunia gadget ini. Kembalikan dia pada talentnya apa, ya kan? Minat-minat hidup dia apa. Kita coba bangkitkan minat dia kepada hal yang lain. Tanpa itu kayaknya akan sulit kalau dia udah masuk adiksi. Tapi guys, anak-anak muda, remaja, kalian hebat, kalian cerdas untuk bisa melindungi diri sendiri. Jangan sampai kita masuk ke area adiksi tadi. Ayo cermati, waspadai, dan kokohkan diri kita untuk menjadi netizen yang unggul, ya, dan kita menjadi sosok yang keren dalam hidup kita. Sosok yang keren, terbaik kita, dari yang diri terbaik kita. dari kita. Itu memang datang dari diri sendiri. Kalau diri udah kokoh, apapun yang dilakukan Udah keren. punya prinsip. Yes. Bisa ya kokoh tadi untuk Iya. bisa tidak terbawa suasana, terbawa arus orang-orang pakai gitu. Iya, Tapi iya. kitanya tetap fokus sama diri kita untuk ke depan, itu pasti bisa. Iya, Tuh, kayak Kak Akbar, kayak Kak Hanum, ya. Amin, Keren amin. dia punya kesadaran untuk menyampaikan pada masyarakat. Iya, iya. Iya, betul, Kan betul. kalian punya karakter yang keren banget, Terima kasih. tangguh, unggul juga gitu kan, dengan teman-teman yang betul-betul mempelajari tentang adiksi gawai. Ini ada teman-teman lain juga kan, ini aku yakin. Ini yakin kalian punya tanggung jawab yang besar dan aku apresiasi itu. Dan kita pengen anak-anak muda punya spirit seperti Kak Akbar, Kak Hanum, dan Dan teman-teman semuanya. lain Ya, dan yang teman-teman bikin yang lain. project ini. Keren kalian. Sukses ya. Ya, oke. Sudah banyak tadi yang kita dengarkan bersama-sama informasi tentang bagaimana sih adiksi gawai itu mulai hadir di diri anak kecil hingga pada akhirnya menjadi sesuatu yang sangat susah untuk dilawan, dan alhamdulillah tadi udah dikasih tahu juga beberapa solusi, beberapa gimana caranya untuk bisa menjauhkan itu dari anak-anak kita, anak-anak teman-teman semua gitu kan. Alhamdulillah banget. Dan mungkin ada tambahan lain? Ya, mungkin ada satu motivasi, satu kalimat lagi dari Ibu Dina yang mau Ibu Dina sampaikan, merepresentasikan Yayasan Sejiwa. Mungkin apa yang mau Ibu sampaikan boleh, biar supaya teman-teman di rumah nih bisa, maksudnya ayo kita bisa kok sebenarnya menjauhkan diri ataupun kayak menanggulangi ataupun kita mengobati apapun yang ada dari dunia digital yang memang sangat luas ini. So, digital parenting itu penting banget. Karena dengan digital parenting yang baik akan membangun disiplin digital di rumah, kemudian di sekolah. Dan disiplin digital ini akan membangun kemampuan anak untuk bisa self-control, punya kontrol diri yang baik di dunia digital, di dunia nyata. Dan akhirnya mereka akan paham bagaimana mereka harus berfungsi di dunia nyata dan bagaimana memanfaatkan dunia digital tadi untuk kehebatan dirinya. So, digital parenting. Sekali Oke. lagi Ibu, kita Thank terima you. kasih Terima banyak kasih Ibu banyak ya, sudah Ibu menyampaikan Dina. menyempatkan Udah bisa waktunya untuk hadir di sini, Yes, ya, betul. menjadi inspirasi di podcast episode kali ini. Thank you so much. Secara personal saya mau terima kasih banyak buat Ibu untuk sudah membuat Yayasan Sejiwa yang tentunya banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dari Yayasan Sejiwa. Thank you so much. Terima kasih ambil topik yang keren ini ya. Semoga nantinya podcast ini juga menjadi bisa dibilang orang-orang sadar, khususnya para orang tua dan anak, bahwa ini bukan merupakan sesuatu yang simpel, bukan merupakan sesuatu yang sepele, namun juga merupakan sesuatu yang perlu diperhatikan dengan lebih baik agar kedepannya bangsa Indonesia punya anak-anak yang kuat secara mental karena dia tidak teradiksi dengan gawai seperti itu dari kecil. Thank you semuanya yang udah nonton podcast ini. Kalau boleh tengok juga di channel ini ada episode pertama yang bagi teman-teman yang belum lihat. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya podcast Be Care. Thank you guys.